Ini nggak apa-apa, terbuka. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan ya untuk melanjutkan materi pembelajaran kita. Kita masih terus diberikan nikmat sehat ya untuk bisa terus beraktivitas ya. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Baik Ananda, semuanya, apa kabarnya? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Ananda. Ya, kita akan meneruskan materi pembelajaran kita ya pada pagi hari ini. Minggu lalu kita sudah belajar tentang permainan bulu tangkis ya, permainan bulu tangkis. Nah, aktivitas permainan bola kecil melalui permainan bulu tangkis itu pada bagian B ya. Nah, dalam permainan bulu tangkis di situ juga sudah Ustazah jelaskan minggu lalu apa itu permainan bulu tangkis, kemudian inti permainan bulu tangkis, dan yang paling penting adalah gerak spesifik memukul dalam permainan bulu tangkis, di mana cara memukulnya itu ada beberapa ya, termasuklah pukulan servis, pukulan lob, pukulan drop shot ya, pukulan smash dan pukulan drive. Nah, di situ adalah jenis-jenis pukulan daripada permainan bulu tangkis. Nah, kemudian aktivitas pembelajaran gerak kombinasi permainan bulu tangkis juga sudah ya. Di situ ada pukulan forehand, backhand ya, forehand dan backhand tanpa net. Kemudian ada kombinasi pukulan forehand dan backhand itu pada bagian B ya. Jika Ananda menyalin ya, mencatat, tentu Ananda bisa melihat catatannya yang minggu lalu ya. Kemudian bagian bagian C, kombinasi gerakan servis panjang, forehand panjang dan pendek tanpa net, dan dilanjutkan menggunakan net, dilakukan berpasangan dan formasi berbanjar. Nah, itu juga sudah minggu lalu pada bagian C. Dan D itu materinya pada bagian D materinya adalah tentang apa? Ya, coba lihat catatannya. Ya, tentang aktivitas ya pembelajaran 4, kombinasi gerakan servis pendek, forehand panjang dan pendek tanpa net, dan dilanjutkan menggunakan net. Nah, itu adalah materi minggu lalu ya. Baik, Ananda sekalian, dalam permainan bulu tangkis ya, dalam permainan bulu tangkis Ananda perlu mengingat bahwa di situ ada yang dinamakan dengan pukulan forehand dan pukulan backhand ya. Apa itu? Ananda tentunya harusnya ingat ya. Nah, mungkin sedikit saja beri tambahan ya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Pukulan forehand itu adalah pukulan dilakukan dengan menggunakan tangan kanan.
dari arah kanan, sehingga bagian depan tangan menghadap arah pukulan. Nah, itu pukulan forehand. Jadi jangan bingung apa itu forehand, apa itu backhand ya. Nah, bagaimana dengan backhand? Backhand itu adalah pukulan dengan tangan kanan dengan posisi dari sebelah kiri ya, sehingga tangan membelakangi arah pukulan. Nah, jadi beda dia cara melakukan pukulannya ya, beda dia cara melakukan pukulannya. Nah, itu untuk pukulan forehand dan backhand. Jadi Ananda tidak boleh lupa ya. Baik, kemudian nah itu adalah tentang permainan bulu tangkis ya. Nah, di situ tentunya secara garis besar yang perlu Ananda ingat di situ adalah pengertiannya, kemudian apa tadi, kemudian teknik gerakan-gerakan pukulannya, kemudian apa itu inti permainan bulu tangkis dan tujuannya. Itu secara garis besar yang perlu Ananda pahami. Nah, selanjutnya Ananda pahami bagaimana cara melakukan pukulan-pukulan dalam permainan tenis meja ya. Kemudian dilakukan dengan berpasangan, kemudian berpasangan atau double ya, double seperti itu, misalnya ganda atau ganda ya, seperti itu. Baik, baik Ananda, kita lanjutkan materi kita pada bagian C, yaitu aktivitas permainan bola kecil melalui permainan tenis meja ya. Nah, untuk permainan tenis meja kita lihat ya kembali pengertian daripada permainan tenis meja. Ya, kita lihat kembali pengertian daripada tenis meja. Apa itu? Tenis meja ya adalah suatu jenis permainan yang menggunakan meja sebagai tempat untuk memantulkan bola. Ya. Bola yang dipukul harus melewati net yang dipasang pada bagian tengah meja lapangan. Nah, itu dia. Ya, jadi permainan tenis meja ini permainan yang menggunakan meja sebagai tempat memantulkan bola, yang menggunakan bola kecil, ya. Jadi permainan tenis meja ini juga sering disebut dengan istilah pingpong, ya, merupakan cabang olahraga unik dan bersifat rekreatif. Nah, dalam permainan tenis meja ini, ya, ada prinsip dasar dalam melakukan permainan tenis meja. Nah, apa itu yang harus dipahami? Yaitu prinsip dasarnya dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, nah ini bagian dari teknik dasar dalam permainan tenis meja ya. Teknik dasar dalam permainan tenis meja. Nah, yang pertama, gerakan memegang bat atau grip. Yang kedua, gerakan siap sedia atau stance. Yang ketiga, gerakan kaki atau footwork ya, dan 4, gerakan pukulan atau stroke. Nah, ini adalah prinsip dasar permainan tenis meja. Ya, prinsip dasar permainan tenis meja yang perlu dipahami ya. Baik, kita lihat dalam permainan tenis meja ini ada kombinasi pukulan forehand tanpa net. Nah, dalam permainan tenis meja juga ada istilah forehand ya dan backhand ya. Kita lihat. Nah, ini jika tidak salah ini juga minggu lalu sebenarnya sudah Ustazah jelaskan ya. Tapi tidak mengapa kita ulang sedikit ya. Nanti insya Allah di akhir pembelajaran ini Ustazah akan berikan soal-soal latihan ya. Nah, ini dia. Dalam permainan tenis meja ya ada istilah kombinasi pukulan forehand tanpa net. Nah, ini dilakukan tanpa menggunakan net. Ananda bisa melihat permainan ini dilakukan menggunakan meja
pingpong tanpa menggunakan net secara berpasangan. Nah, masing-masing pemain berdiri posisi melangkah berhadapan di depan meja, ya, menghadap ke teman. Nah, kemudian yang ketiga, kamu pukul bola menggunakan pukulan forehand ke arah temanmu dan pantulannya dikembalikan juga dengan pukulan forehand. Apa tadi pukulan forehand? Pukulan dilakukan dengan menggunakan tangan kanan dari arah kanan sehingga bagian depan tangan menghadap arah pukulan. Nah, itu pukulan forehand. Nah, Ananda bisa melihat, nah ini pukulan tangan kanan, nah di mana batnya ini dan tangannya mengarah pada pukulan ke depannya, tapi kalau backhand tadi dia membelakangi arah pukulan. Nah, ini pukulan forehand. Nah, ini digunakan tanpa net untuk berlatih, ya. Nah, baik. Kemudian yang B, kita lihat, ya, kombinasi pukulan forehand meja berpasangan, ya, terpasang net, ya. Kombinasi pukulan forehand meja terpasang net. Nah, Ananda bisa amati gambar ini. Nah, ini dia sudah menggunakan net. Nah, jika tadi tidak menggunakan net, ini sudah menggunakan net. Ya, pada kombinasi pukulan forehand meja. Nah, di sini nanti digunakan juga pukulan backhand. Nah, ya, bedanya tadi apa backhand? Backhand itu membelakangi arah pukulan. Nah, ini dia posisi tangannya jika backhand, ya. Dia membelakangi arah pukulan. Jadi tangan kanan kita itu berada di depan dada. Ya. Nah, seperti ini dia. Ya, dan ini dilakukan secara berpasangan. Nah, jadi dalam permainan bulu tangkis dan tenis meja itu cara pukulannya sama, ya. Ada istilah pukulan forehand dan ada istilah pukulan backhand. Nah, kemudian yang C, ya, aktivitas pembelajaran 3, kombinasi pukulan backhand tanpa net. Nah, digunakan tanpa net, dilakukan secara berpasangan. Tadi sebenarnya sama, ya, pada poin yang A, ya. Nah, ini, ya, Ananda praktekkan di rumah, ya. Jika ada sarana untuk melakukan permainan tenis meja, nah Ananda praktekkan di rumah agar tidak kaku dan bisa terlatih hingga mahir memainkannya, ya. Nah, memang jika kita lihat pada materi kita ini, kita sangat dituntut sekali untuk dapat mempraktekkannya, ya, karena di sini semua berisi tentang poin-poin bagaimana cara mempraktekannya, poin-poin tentang teknik mempraktekannya, ya, mempraktekannya menggunakan net, kemudian tanpa net. Nah, seperti itu dilakukan dengan cara pukulan forehand, backhand. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang D ini juga kombinasi pukulan backhand meja terpasang net, ya. Nah, kita langsung sama-sama seperti poin bagian B tadi. Nah, kita lihat yang bagian E-nya. Kombinasi cara memegang bat dan pukulan servis forehand dan backhand dengan konsisten. Jadi perpaduan pukulan antara forehand dan backhand. Nah, intinya bagaimana bola tersebut dapat dipukul dengan baik, ya. Dipukul dengan baik, ya, dengan menggunakan pukulan forehand dan backhand, dan dapat mencetak poin angka, ya, dan dapat mencetak poin angka. Nah, ini dilakukan dengan permainan berpasangan, ya, ganda, ya. Ya. Nah, dari pembelajaran ini, ya, Ananda tentunya dapat memahami materinya, ya, dan mempraktekannya dengan saudara yang ada di rumah, ya, yang bisa diajak bermain, ya, menggunakan peralatan yang ada, ya.
Dan Ananda tentunya bisa mengamati gambar ini untuk dapat mempraktekannya di rumah. Nah, kemudian bagian F. Nah, di situ ada kombinasi pukulan forehand dan backhand. Arah bola lurus ya. Permain ini menggunakan meja pingpong menggunakan net secara berpasangan. Nah, kemudian di sini dilakukan secara berpasangan, di mana pasangan lawan main kita itu adalah kita minta melakukan pukulan forehand agak keras sehingga lambungannya agak tinggi ya. Kemudian pantulannya kamu pukul dengan kuat menggunakan pukulan forehand. Forehand tadi pukulan ya, di mana menggunakan tangan kanan yang mengarah pada arah pukulan, ya kan? Nah, kemudian jika bola hasil pukulan keluar atau menyangkut di net, maka lakukan pergantian posisi memukul awal ya. Lakukan latihan ini sampai keterampilan kamu meningkat ya. Jadi memang permainan semua yang ada dalam permainan olahraga ini membutuhkan latihan yang terus menerus hingga mahir dan terampil ya. Nah, selanjutnya kombinasi cara memegang bat, pukulan forehand dan backhand arah bola menyilang. Nah, jadi dalam permainan tenis meja ya, pukulan yang dilakukan itu bisa bolanya lurus. Nah, kemudian juga bisa bolanya menyilang. Nah, menyilang ini biasanya sering terjadi jika permainannya dilakukan secara ganda ya. Nah, ganda jadi pukulannya harus menyilang. Nah, seperti itu. Jika dia misalnya single ya, tentunya bola yang dipukul itu biasanya mengarah lurus-lurus ya, miring seperti itu ya, karena ini permainannya ganda, harus dengan aturan ya, ada aturannya, dilakukan dengan cara silang. Nah, seperti itu. Baik Ananda sekalian, nah ini adalah poin-poin yang penting dalam permainan tenis meja yang nanti Ananda ringkaskan di buku catatan ya, garis-garis besarnya saja dari poin A, B, C, D, E, F, G ya. Nah, selebihnya dan selanjutnya Ananda dapat praktekkan di rumah ya. Permainan tenis meja ini sama dengan permainan bulu tangkis yang juga menuntut kita harus mempraktekkannya ya. Nah, jadi Ananda sering-sering berlatih agar mahir dalam permainan bulu tangkis ya, kemudian permainan tenis meja juga ya. Dan Ananda juga bisa berlatih ya hingga mahir. Nah, mungkin di sini sedikit saja tunjukkan tentang cara memegang bat. Nah, ini ya, cara memegang bat. Di sini ada ya, cara memegang bat itu ada dua ya, Ananda bisa lihat. Nah, pegangan tangkai pena atau pen holder grip. Nah seperti ini dia ya, Ananda bisa melihatnya, mengamatinya ya. Ya, karena seperti memegang pena kita, makanya dikatakan pegangan tangkai pena atau pen holder grip. Nah, kemudian yang kedua ada pegangan jabat tangan, shake hand grip. Nah, seperti ini dia, seperti kita ingin bersalaman ya. Nah, Ananda nyaman dengan cara memegang yang mana? Ya, silakan. Nah, seperti itu. Jadi ada ini tambahan ya, Ustazah berikan ya, biar Ananda ingat ya kembali pembelajaran kita yang lalu, karena di buku kita ini dijelaskan langsung dengan praktek-praktek, jadi tidak banyak sekali teorinya, jadi langsung dengan praktek-praktek dan teknik melakukan prakteknya. Jadi ada dua cara memegang bat, yang pertama pegangan tangkai pena, yang kedua pegangan jabat tangan ya. Nah, seperti itu. Kemudian secara garis besar juga dalam permainan tenis meja ini ya, kita ambil kesimpulan bahwa secara garis besar keterampilan dasar permainan tenis meja yang pertama itu meliputi
cara memegang bat ya. Yang kedua, gerak pukulan servis ya, gerak pukulan servis. Nah, ya, gerak pukulan servis. Kemudian nanti pukulan tersebut ya, yang ketiga gerak pukulan servis, kemudian ada istilah pukulan servis ya. Dalam pukulan ini dibagi lagi beberapa macam bentuk pukulan ya, pukulan forehand, pukulan backhand, kemudian pukulan lurus ya. Nah, seperti itu dia. Jadi yang paling dipahami di situ adalah ya, yang harus Ananda pahami di situ adalah yang pertama ya, apa tadi, cara memegang, kemudian teknik pukulan ya, cara memegang bat, kemudian teknik pukulan tenis meja. Nah, itu dia dalam permainan tenis meja. Nah, itu kesimpulan secara garis besar yang perlu Ananda pahami dalam permainan tenis meja. Nah, jika ada yang tidak dipahami nanti dapat ya menanyakannya ke Ustazah ya, Japri. Ya, insya Allah nanti di akhir pembelajaran ini Ustazah akan kirimkan soal ya, soal latihan ya, soal latihan kita yang pertama. Nanti Ananda Japri ke Ustazah ya. Insya Allah nanti Ustazah akan share di grup. Ya, ada yang mau dipertanyakan? Ya, silahkan ya. Jika tidak ada, mungkin untuk saat ini materi kita cukupkan ini dulu ya. Jadi Ananda sekalian, untuk permainan bola kecil itu yang kita pelajari permainan bulu tangkis dan tenis meja saja ya. Dan itu Ananda jangan lupa setiap materi yang Ustazah sampaikan Ananda catat di buku catatan ya, secara garis besarnya saja ya, tidak usah sampai teknik-tekniknya juga ya, tidak usah, jadi garis besarnya saja. Dan Ananda amati gambar ya dalam permainan tenis meja ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa cepat bertemu di sekolah dan dapat mempraktekannya bersama-sama di sekolah ya. Nah, ya mungkin itu saja yang Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, jika tidak ada yang bertanya, kita tutup pembelajaran kita. Berapa menit? 7 menit lagi. 7. Ya. Ya, masih ada waktu sebenarnya ya, sedikit lagi ya. Baik, nanti untuk selanjutnya ya, sebelum kita tutup ya, nanti selanjutnya materi pembelajaran kita ini adalah tentang kita ingat ya, kita coba lihat dulu materi kita selanjutnya itu adalah tentang aktivitas atletik ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita lihat dulu materi selanjutnya yang akan kita pelajari ya. Nah, aktivitas atletik. Nanti insya Allah Ustazah akan kirim materinya ke grup. Ya, masih ada waktu ya. Nah, mungkin anda ingat ya, olahraga yang paling lama ya yang dikenal itu apa? Yaitu ya cabang atletik ya. Olahraga yang paling tua, olahraga yang paling kuno itu adalah cabang atletik. Kenapa dikatakan cabang atletik ya? Olahraga atletik ya karena apa? Jika kita lihat sejarahnya ya, jika kita lihat sejarahnya pada zaman dahulu manusia sudah mengenal yang namanya lompat ya, lari
lempar. Nah, itu sudah menyatu dalam kehidupan manusia pada zaman dahulu. Nah, karena cabang atletik ini, yang olahraga atletik ini, ya yang dipelajari adalah tentang lari, ya, jalan, lari, lompat, lempar. Nah, itu dia olahraga atletik ini. Jadi itu adalah olahraga yang paling lama dan paling kuno yang kita lihat, ya. Jadi di antara semua olahraga, yaitu atletik. Nah, nanti dalam pelajaran atletik ini yang kita pelajari itu adalah tentang jalan, ya. Jalan, ada namanya jalan cepat, ya. Kemudian jalan cepat, kemudian lompat. Nah, jalan di sini ada jalan cepat, kemudian ada lari, ya. Jalan, lari itu dibagi menjadi berapa? Menjadi 3, ya. Lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari pada materi selanjutnya. Nah, kemudian apalagi yang termasuk pada olahraga atletik, yaitu setelah jalan, lari adalah lompat. Lompat yang kamu ketahui apa saja kira-kira? Ada lompat jauh, ada lagi lompat tinggi, ada lagi lompat galah. Nah, itu beda-beda, ya. Ada caranya semuanya, tapi sama-sama lompat, ya. Olahraga lompat, melompat. Nah, kemudian lagi ada olahraga bagian dari cabang atletik, yaitu lempar. Lempar itu apa? Ada lempar lembing namanya, ada lempar cakram, kemudian ada lagi namanya tolak peluru. Nah, tolak peluru ini tidak dengan cara dilempar, tapi ditolak, ya, menggunakan sebuah peluru yang terbuat dari besi ataupun logam, ya, dengan cara ditolak. Dan itu sudah pernah kita pelajari, ya, di kelas 7 maupun di kelas 8. Nah, di sini akan diulang kembali, ya. Tolak peluru memang tidak termasuk dengan cara melempar, tapi dia tetap dimasukkan dalam cabang lempar, ya, cabang olahraga lempar. Nah, seperti itu. Baik, nah itu secara umum nanti materi tentang aktivitas atletik, ya, materi selanjutnya. Jadi Ustazah gambarkan secara garis besar saja dulu, ya. Nah, seperti itu sebelum nanti kita masuk pada teknik ataupun cara-cara melakukannya. Nah, jika kita cerita tentang atletik, nah yang pernah dulu kita praktekkan apa di sekolah? Ya, tentunya lari, ya, lari jarak pendek. Kenapa? Karena mengingat lapangan kita yang tidak begitu luas dan panjang, ya. Nah, jadi yang bisa kita praktekkan itu adalah lari jarak pendek, kemudian jalan cepat. Nah, jalan cepat ini jalannya cepat, tapi dia gerakan kakinya sedikit berbeda, ya, sedikit berbeda. Seperti itu. Cara menapak kakinya berbeda. Nah, apa kira-kira yang kamu ketahui tentang perbedaan jalan dan lari? Apa? Ada yang tahu? Nah, jika jalan, ya, kaki, telapak kaki sering, ya, paling sering menapak atau memijak pada tanah. Tapi jika lari, ya, ada kalanya, ya, kaki tidak menginjak pada tanah atau tidak menapak pada tanah, ya, sedikit, ya, ada kalanya lari itu, ya, kakinya bagaimana? Ya, sesekali melayang di udara karena lari. Jadi lari itu kan butuh gerakan yang, ya, cepat, ya. Jadi beda dengan jalan. Nah, itu perbedaannya, ya.
Ya, baik anak-anak ustazah sekalian kelas 9 semuanya. Ya, itu sedikit materi tentang atletik ya. Baik, insya Allah minggu depan kita sambung ya dengan materi atletik ini kita jelaskan. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.